Kalau sobat cuan yang masih punya cicilan kayak mungkin KPR, credit card dan sebagainya, mumpung baru naik 25 basis point dan baru kemarin Masih mumpung nih. mumpung masih belum sampai 4% atau mungkin lebih, ya mungkin kalau ada uang, ada rezeki lebih, dilunasi dulu. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan juga bahagia pastinya. Senang sekali kita ketemu lagi dalam koneksi konten Ekonomi seksi. Ya, bareng Maria Katarina, bareng Head of Research CNBC Indonesia, dia Hidayat Setiaji, dan juga bareng Ibu Inta di sini ya, produser CNBC Indonesia TV. Oke, Sobat Cuan, seperti biasa ya kalau di pekan-pekan di hari Rabu kita selalu bahas kan yang paling up to date. Betul, Dan yang paling seksi ya. Paling seksi. BI Rate naik seksi nggak? Itu bukan cuma seksi, tapi mengejutkan ya. Mengejutkan ya. Jadi kalau misalnya di artikel CNBC Indonesia tuh tulisannya kejutan, tanda seru gitu. Karena nggak menduga di Agustus ini ya akan dinaikkan kan. Tadinya masih stance-nya mungkin bahkan malah peluang untuk naik lebih besar dari bulan lalu ya. Bulan lalu itu kalau kita punya konsensus CNBC Indonesia itu dari 14 itu terbagi rata, 7 naik, 7 stay. Nah, dari sekarang 14 lembaga yang disurvei. Betul. Ya? Sekarang itu 10 hold, cuman 2 yang yang raise, yang naik. Jadi selebihnya hold. Jadi emang kejutan ya, karena bahkan malah ke yang pro yang kedua iya, itu betul. Yang Kemungkinannya lebih besar bulan lalu sebenarnya naik dari bulan ini. Cuman ternyata kejadiannya ya bulan ini yang naik. Kalau kita lihat kita mencoba menggunakan kacamata Bank Indonesia begitu ya. Ini memang sangat dibutuhkan berarti ya, tingkat urgensinya tinggi sehingga mungkin kalau para ekonom analis mengatakan belum waktunya naik, tapi ternyata BI melihat ya this is the moment untuk naik. Apakah memang sudah sangat-sangat se-urgent itu, betul. Mas? Apalagi padahal ternyata Pertalite kalau misalnya sampai minggu ketiga nih ya, minggu ketiga di Agustus itu kan masih belum dinaikkan. Iya. Kalau Pertalite kan karena memang ya mau nggak mau karena kondisi dari subsidinya juga udah sedikit kan makin betul. menipis. Tapi kan gimana pun ini masih tahun politik ya. Bener. Ini kan ya itu ya populis ya. Keputusan yang cukup populis kalau seandainya menaikkan harga Pertalite. Tapi kita nanti lihat akan seperti apa side impact ya. Tapi apakah memang nilai dari kenaikan BI 7 days reverse repo rate 25 bips ya. Ini sudah tepat, sudah memang nilai urgensinya tinggi sehingga dinaikkan. Kalau kemarin Pak Pedi kan bilang bahwa ini adalah langkah preemptif dan forward looking gitu loh. Jadi mungkin BI juga sudah memberikan kode keras bahwa mungkin kenaikan harga BBM itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Sudah tinggal menghitung hari, menunggu waktu. Udah nggak bisa lagi untuk ditunda-tunda atau dihindari lagi, udah nggak bisa. Jadi BI sudah meningkatkan atau menaikkan ekspektasi inflasi mereka untuk 2022 dan sekarang bolanya di pemerintah nih. Istilahnya nih BI bilang nih gue udah expect inflasi bakal naik, gue udah naikin bunga, gue udah respon, monggo, lu gimana? Udah digelar karpet ya sama BI, tinggal sekarang dari kebijakan fiskal pemerintahnya. Seperti apa? Karena moneternya sudah antisipasi, sudah siap-siap. Oke. Kalau misalnya kayak gini kan artinya era suku bunganya rendah dari Bank Indonesia selama 18 bulan terakhir kan berarti sudah berakhir ya. Iya, sudah mulai tightening lah, pengetatan. Jadi Indonesia udah mulai ngikutin negara-negara lainnya yang menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi inflasi. Kalau di kita masih mengantisipasi kali ya, karena kan sebenarnya inflasi intinya masih terjaga. Iya, masih expected lah, belum finalized loh, belum realisasi, masih diduga. Kalau misalnya menurutnya dari Mas Aji sendiri, artinya inflasi inti yang terjaga itu koridornya seperti apa sih? Kalau kita lihat kan sebenarnya harga-harga barang udah mulai ada naik ya. Kalau sekarang lagi dikeluhkan itu telur misalnya. Pangan lah rata-rata naik sih. Betul. Sebenarnya terjaga itu apa sih maksudnya sih? Yang terjaga itu jelas berada dalam range atau kisaran target BI ya. Kan 3 plus minus 1 berarti 2-4%. Inflasi umum IHK sudah lebih dari 4% sampai Juli kemarin. Inflasi inti memang belum sampai 4%. Tapi BI memperkirakan bahwa akhir tahun itu akan lebih tinggi dari 4%, 4,15 kan kemarin kan kalau Pak Peri bilang. Jadi memang inflasi memang sudah lebih tinggi di Indonesia. Kalau misalnya lagi ada suku bunga tinggi ini sebenarnya
dari aku tuh kepikiran buat orang-orang yang lagi punya KPR loh. Yes, Iya benar. betul. Kebayang gak sih? Sebenarnya iya. Betul. Karena kan kalau misalnya BI menurunkan suku bunga even 25 bips atau sampai dengan 50, implementasi untuk penurunan suku bunga di beberapa produk yang mengharapkan ada kenaikan up and down kayak termasuk KPR itu kan adjustmentnya 6 bulan. Betul, agak lagging ya, agak ada lagging time-nya 6 bulan. Tapi kalau naik nih apakah cepat banget. Iya, betul. Kalau naik langsung ya? Terus kalau turun nggak langsung. Nah, pernah ada temanku tuh bahkan sampai nelpon ke kayak divisi KPR tempat dia ngambil kredit buat kok cicilannya rumahnya jadi kan. segini gitu ya? Karena kan floating ya. Terus Iya. naiknya itu bikin bunga KPR dia sampai 2 digit. Terus dia bilang, Mas, saya nih tahu ya, Masnya tuh ngikutin berita. Kalau sekarang itu suku bunga acuan dari Bank Indonesia tuh diturunin. Kenapa ini nggak saya turun gitu ya? turun gitu, malah tetap tinggi. Mbak, pokoknya berkelitnya lama gitu. Iya. Berarti ini termasuk berarti harus berhati-hati ya untuk yang lagi KPR karena Iya, kalau betul. floating bunganya floating ya berarti otomatis akan mengikuti suku bunga acuan. Betul, karena saat suku bunga acuan naik, tentunya cost of fund di pasar uang antar bank akan naik sehingga kemudian bank juga harus mencari cara untuk menutup kenaikan cost of fund itu sehingga bunga pinjaman juga harus naik ya termasuk KPR dan kawan-kawannya. Tapi di sisi lain sebenarnya kan monetary policy yang diharapkan untuk menaikkan suku bunga ini kan sebenarnya harapan banyak pelaku pasar ya. Di sisi lain nggak sih Mas Aji, katanya kita untuk supaya kompetitif, supaya kemudian Indonesia dilirik juga. Betul. Jadi sebenarnya kayak buah si malakama gitu Betul. ya. Tapi di satu sisi kita berharap sebenarnya kita punya rapot dan daya tarik yang menarik, tapi untuk domestik berat sebenarnya. Iya. Kalau dilihat sebenarnya waktu kemarin kan kita ngikutin ini juga ya, waktu pengumuman BI-nya. Terus setelah diumumin kita juga cek kan biasanya dampaknya ke IHSG sama ke rupiah. Hijau loh. Iya. Bagus-bagus aja. Fine-fine aja iya, gitu bahkan kan. IHSG kayak ke psikologis 7.200 lagi di tanggal 22 ini walaupun naik turun ya. Memang ada dua sisi dari kenaikan suku bunga ya. Pertama itu dengan suku bunga naik diharapkan inflasi bisa lebih terkendali. Artinya kalau inflasi terkendali keuntungan yang didapat investor di pasar modal itu lebih besar karena secara karena realnya karena harapannya masuk semua ke perbankan gitu betul. ya. Karena realnya diharapkan lebih tinggi kan tidak tergerus sama inflasi. Yang kedua diharapkan juga rupiahnya menguat karena Indonesia lebih menarik. Tapi ya ada sisi lainnya itu tadi bahwa suku bunga naik akan menyebabkan biaya ekspansi dari emiten itu juga akan ikut naik gitu. Sehingga kalau emiten mau bikin pabrik baru itu dia akan pinjam ke bank kan. Pinjam ke bank dengan bunga lebih besar sekarang kalau suku bunga naik. Berarti kalau dia harus bayar bunga lebih tinggi, artinya dia punya laba nanti akan tergerus kan. Dia punya laba akan tergerus sehingga mungkin pembagian dividen juga akan jadi tanya besar kan, apakah bisa bagi dividen atau enggak kan, karena dia punya cost akan lebih tinggi sehingga kenaikan suku bunga. Nah, jadi ada dua sisi mata uang sih dan dalam hal kenaikan suku bunga ini yang harus diwaspadai. Jadi musuh besar kita memang sekarang nih lagi di inflasi. Iya, jadi artinya BI sekarang tuh sudah fokus ke pengendalian inflasi. Kan juga Baikman juga bilang bahwa saat ini domestic demand, permintaan domestik sudah kuat. Pertumbuhan ekonomi sudah 5% untuk 3 kuartal beruntun. Bahkan pada Q2 kemarin itu rumah tangga konsumsi household consumption sudah tumbuh 5%. Artinya sudah kembali ke pola historis sebelum COVID ya, sebelum pandemi ya. Mungkin BI menilai bahwa ini sudah saatnya suku bunganya naik karena kita punya ekonomi sudah kuat, sudah mampu lah untuk menghadapi kenaikan suku bunga. Tapi sebenarnya memang inflasi ini bukan cuma masalahnya Indonesia, tapi hampir banyak negara kena imbas dari krisis pangan, krisis energi, kenaikan harga di pangan dan energi itu pada imbasnya. Tapi masih ada loh negara-negara nih, Mas Aji, yang mempertahankan suku bunga rendah. Iya betul. Tapi kalau yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya sudah menaikkan suku bunga cukup berdampak nggak terlebih dahulu nih untuk mereka tahan inflasinya? Sebelum kita melihat negara yang memang masih pada stand position, tetap efektif apa ya? Seefektif apa? Misalnya coba kita lihat di US ya. US kan sudah naikin suku bunga 275 BPS kan secara autor ini kan. Terlihat bahwa inflasinya agak melandai itu. Dari 9,1% ke 8,6%. Ya mulai agak masih tinggi sih, masih tinggi tapi agak kenaikan dari Fed Fund Rate agak melandai. Banyak banget. Iya, karena kemudian saat suku bunga naik
roda ekonomi akan agak melambat, permintaan juga akan lebih terbatas, sehingga kemudian inflasi juga akan lebih terkendali kan. Ya lumayan sih udah ada dampaknya, teman, mungkin masih butuh waktu ya untuk menurunkan inflasi lebih dalam lagi gitu. Itu masih jadi polemik gitu karena banyak banget tulisan-tulisan yang mengatakan seefektif apa gitu ya suku bunga yang dinaikkan dengan inflasi yang dijaga gitu, karena resultnya mungkin entah mungkin case-nya berbeda di Amerika Serikat, ada hal-hal atau faktor lain. Iya, karena US itu kan kemarin kan 2 tahun dikunci ya. 2 tahun dikunci, orang jadi banyak nabung karena nggak konsumsi, kemudian begitu dilepas segala macam batasannya, social distancing-nya, itu semua orang belanja, demand kuat banget, sehingga walaupun suku bunga naik, itu permintaan tetap tinggi, dan itu bikin inflasinya sampai 9,1, dan pada Juli baru turun ke 8,6 dulu. Berarti kalau ada negara-negara nih misalnya yang belum berpikir untuk menaikkan suku bunga, Jepang, Cina, Turki, itu kalau misalnya menurut Mas Aji sebenarnya apa sih favorable untuk tetap menahan suku bunga rendah di masa seperti ini? Iya, kalau kita lihat kasus Jepang ya, Jepang itu kan sudah lama terjebak dalam deflasi ya, perangkap deflasi atau dia malah nggak pernah inflasi ya. Betul, dia tuh sejak tahun 90-an tuh kan lost sedikit ya. Apa kita pindah ke Jepang? Enggak. Karena tolong ukur kan booming 90-an itu bubble yang meletus, sampai sekarang tuh Jepang stagnasi lah ekonominya. Jadi mungkin BOJ masih memikirkan bahwa kita masih perlu untuk mendorong atau mengenjot perekonomian lebih kencang lagi. Inflasi itu bukan jadi soal, bahkan kita mau ada inflasi, makanya dibilang tetap suku bunga tetap rendah sehingga untuk mendorong konsumsi masyarakat dulu dan investasi. Jadi kalau di sana disuruh belanja, betul, gitu betul. ya. Orang narik kredit, gesek kartu kredit, perusahaan disuruh ekspansi dengan narik pembiayaan lebih tinggi. Tapi culture-nya kayak gitu ya kalau di Jepang ya. Iya, karena mereka udah lama terjebak di stagflasi di ekonomi yang sudah inflasi begitu lama, inflasi rendah. Jadi mereka emang beda sih di sana kondisinya. Nah, kalau di Turki itu mungkin presidennya juga sering mengatakan bahwa suku bunga tinggi itu adalah the mother of all evil gitu loh, biangnya setan. Dan itu keinginannya Erdogan terus kan. Erdogan mau bahwa suku bunga tuh harus rendah, tidak boleh tinggi. Karena suku bunga tinggi adalah biangnya setan. Nah, maka dia tetap kekeh bahwa masyarakat Turki harus terus menurunkan suku bunga gitu loh. Kalau misalnya Cina katanya kalau mereka untuk suku bunga rendah demi sektor propertinya. Betul. Karena sektor properti kan dari tahun lalu kan agak masalah nih. Mereka sudah kena hit begitu besar ya, karena perusahaan-perusahaan besar kayak Evergrande dan sebagainya itu tiba-tiba kekurangan cash dan proyek-proyeknya banyak yang terbengkalai dan segala macam. Jadi properti itu kan sektor yang trickle down efeknya kan tinggi ya. Ada baja, ada material, pasir, semen dan sebagainya, bahkan sampai ke furnitur gitu loh. Jadi masyarakat Cina ini mungkin berpikir bahwa untuk mendorong sektor properti yang kemudian juga bisa berimbas ke sektor-sektor lain, makanya suku bunga harus kita turunkan gitu. Kondisinya agak berbeda sih masing-masing negara ya. Tapi pada intinya adalah banyak mungkin sebagian besar negara menghadapi tantangan yang sama, yaitu inflasi. Itulah mungkin yang dilihat oleh BI dulu. Untuk saat ini tantangan terbesar Indonesia adalah inflasi. Nah sekarang nih udah 25 basis point ya, 25 pips. Berarti apa yang harus dimulai diperhatikan nih kalau kita bicara hal sederhana deh yang mungkin Sobat Cuan harus pahami nih dengan kenaikan suku bunga ini. Karena ruang kenaikan suku bunga Bank Indonesia katanya masih terbuka. Malah bisa sampai 50 bips, berarti bisa 4% di akhir tahun 2022 bisa ini jadi, ya. Bahkan mungkin lebih. Bahkan bisa lebih. Aduh, yang punya cicilan rumah harus lebih ketat nih. Pengelolaan uangnya. Bener, langsung pusing. Nah, ini apa yang harus mungkin mulai hati-hati kah mungkin dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu yang terkait mengenai kebijakan ini? Iya, jadi mungkin kalau Sobat Cuan yang masih punya cicilan kayak mungkin KPR, kredit card dan sebagainya, mumpung baru naik 25 basis point dan baru kemarin mumpung masih belum sampai 4% atau mungkin lebih, ya mungkin kalau ada
ada uang, ada rezeki lebih, tutup, dilunasi dulu. gitu. Gue fakir cicilan juga. Iya, makanya. Yang penting cicilan yang bagus kan, bukan yang pinjol kan. Pinjol itu nggak naruh ke suku bunga BI. Cicilan produktif lah. Suku bunga sendiri dia bayar. Dia hitungannya agak ajaib. Iya. Segera ditutup gitu kalau ya. Kalau bisa iya. Kemudian juga mungkin kalau teman-teman ada waktu luang gitu di luar dari pekerjaan yang rutin, mungkin ada baiknya mulai mengambil side job, misalnya untuk pendapatan tambahan. Gitu. Tapi ya kalau ada waktu luang jangan sampai juga kemudian mengganggu kehidupan, mengganggu psikologis, dan kemudian kita perlu healing segala macam. Jangan sampai yang jangan sampai yang terlalu berat juga. Tapi yang penting kantong itu sumbernya banyak ya, yang cuma mengandalkan satu. Betul. Jadi emang yang berbahaya banget kalau misalnya mengambil keputusan, ataupun mungkin yang baru mau mengambil keputusan untuk kredit gitu, Mas, mungkin bisa dipikirin lagi kali ya. Kalau memang mendesak ya kayak rumah dan sebagainya itu ya apa boleh buat kan, mau nggak mau memang harus dilakukan. Cuman kalau nggak penting itu saya mau kredit handphone atau mau kredit apa gitu, ya mungkin dipertimbangkan dulu aja. Mungkin hati-hati juga untuk beberapa penggunaan untuk yang konsumtif kali ya Bunta ya. Kalau ngomongin soal investasi udah bisa belum di kita? Jadi kalau misalnya sebagai orang yang punya uang, ketika inflasinya tinggi di masa sekarang, tentunya kan kita berusaha cari tempat-tempat yang bisa aset kelas lain ya, return of investment tinggi. Karena harus mengalahkan tuh yang namanya inflasi tinggi. Dan kan katanya Mas Haji sendiri inflasinya nanti bisa di atas 4% atau di atas prediksi dari BI itu. kan. Apa opportunity-nya justru lebih gede ke investasi gitu ya, ketimbang untuk melakukan kredit atau spending. Jenis investasinya apa nih yang menarik? Yang jelas investasi yang menawarkan yield yang tinggi. Yield yang tinggi itu misalnya seperti ya paling gampang adalah deposito. Saat suku bunga naik, bunga deposito akan naik. Itu udah hukum alamnya begitulah. Deposito itu yang paling gampang tuh deposito itu bisa dijadikan jadikan pilihan ya. Kemudian saham, itu juga saham juga harus pilih-pilih. Coba cari sektor yang mungkin diuntungkan oleh kenaikan suku bunga. Misalnya perbankan itu kan kalau suku bunga naik, dia punya NIM juga akan naik, sehingga dia punya laba akan naik, sehingga dia diharapkan kemudian harga sahamnya juga akan naik. Kemudian mungkin kita berhati-hati atau waspada sama sektor misalnya consumer goods, karena saat suku bunga naik, inflasi tinggi, konsumsi masyarakat akan sedikit bereda atau berkurang. Kemudian produk-produk consumer goods ini bisa mungkin penjualannya agak melambat, sehingga mempengaruhi laba dari emitennya. Kalau emas itu juga kita harus hati-hati, karena emas itu walaupun dia adalah investasi yang sifatnya safe haven ya, dia melindungi atau menghedge dari inflasi, tapi dia tidak memberikan imbal hasil, dia tidak memberikan yield, dia tidak memberikan keuntungan saat suku bunga naik dulu. Mungkin emas bisa dipilih untuk cari aman lah, cari aman untuk jaga-jaga. Cuman kalau untuk berharap dia akan cuan pada saat iklim suku bunga tinggi, itu kan susah. Mungkin buat yang sesuatu mudah dicairkan kalau emas ya. Iya, buat jaga-jaga lah, misalnya auzubillahi min dzalik, amit-amit ada yang sakit atau apa, kita bisa cairkan emasnya. Tapi kalau untuk mencari cuan dari emas kayaknya agak sulit pada saat iklim suku bunganya sedang tinggi. Baik. Ini kayak menarik. Cuan akhirnya untuk diajak juga untuk lihat prioritasnya lagi gitu ya. Prioritasnya sekarang seperti apa dan kondisi dari keuangannya seperti apa. Karena kan kita lumayan dimanjakan lama nih dengan 3,5%. Berapa lama coba? 18 bulan. 18 bulan, which is itu kayak 1,5 tahun gak sih? Apalagi pas masa pandemi kayak banyak insentif ya, mobil ada yang 0%. Kemudian bunga kredit card diturunkan dari 10% jadi 5%. Beli rumah juga waktu itu loh. Jadi ada pajak yang dikurangin, jadinya biayanya lebih murah. Puluhan juta malah. Betul. Biasanya. Nah, sekarang the winter is coming. Ya mungkin akan ada pengetatan. Iya, pengetatan untuk pengeluaran pribadi gitu kali ya. Iya, mana-mana. Mana-mana ya. Ya itu dia lah, check your priority lagi sih, harus seperti apa sih Sobat Cuan, karena memang ini sekarang udah naik 25 bips ya, harus concern lagi, harus diperhatikan. Mungkin aja nanti kebijakan-kebijakan lanjutan akan dipilih begitu sebagai kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Oke. All good lah ya, semua yang terbaik lah buat Sobat Cuan. Bismillah. Gitu aja Sobat Cuan, diskusi kita hari ini. Pokoknya sehat-sehat terus untuk Sobat Cuan yang terbaik. Amin. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita lainnya di mana aja. Jadi ada konten podcast di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Tapi bukan cuma itu aja, ada materi podcast
maksudnya materi dari cuap-cuap cuan di Instagram @cuap_cuan dan juga di YouTube-nya nih cuap-cuap cuan. Jadi kita perlu untuk share, komen dan like sebanyak-banyaknya. Kasih tahu ya kita harus bahas apa lagi. Betul. Gitu ya di Koneksi. Dan juga kalau mau nonton kita juga tayang ya di CNBC Indonesia TV. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Koneksi hari ini. Maria pamit, Aji pamit, dan Inta juga pamit. Bye Sobat Cuan. Dadah. bye bye.